dijuluki surga di bumi. Tetapi di balik keindahannya tersembunyi konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Dua negara, India dan Pakistan, bersaing untuk mengklaim wilayah ini, dan rakyat Kashmir terjebak di tengah pergolakan politik, militer, kemanusiaan yang tak kunjung usai. Kira-kira apa yang membuat Kashmir menjadi wilayah yang begitu diperebutkan? Bagaimana sejarah konflik ini dimulai? Dan yang terpenting, kira-kira apa dampaknya bagi jutaan nyawa di kedua sisi perbatasan ini? Selamat pagi, Bu. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konflik antara India dan Pakistan tentang Kashmir. Namun sebelum kami masuk ke materi kami, jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kenny Bertawi dengan NIM 24770606. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Yogi Yanglas, nanti 24770604 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Cecil Siti dengan NIM 24770604. Kita tentunya perlu tahu apa latar belakang dari terjadinya konflik antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir. Konflik Kashmir berakar dari proses dekolonisasi Britania di anak benua India di tahun 1947, di mana Kashmir yang awalnya merupakan negara kesultanan di bawah Maharaja Mani Singh yang merupakan penguasa Hindu namun memiliki penduduk dengan mayoritas Muslim. Dia memilih bergabung dengan India setelah mengalami invasi ikan yang didukung oleh Pakistan. Keputusan dari Maharaja ini menciptakan negara yang berkembang dari konflik bersenjata antara India dan Pakistan. Menolak intervensi PBB yang menghasilkan gencatan senjata dan membutuhkan line of control. Posisi strategis Kashmir yang berada di persimpangan antara India, Pakistan, dan Tiongkok serta perannya sebagai sumber air kita melalui sistem sungai Indus menjadikan wilayah ini menjadi wilayah yang sangat diperlukan. Konflik ini semakin kompleks dengan munculnya gerakan-gerakan separatis pada tahun 1980-an. Keterlibatan Tiongkok melalui kekuasaan Aksai Cina sejak tahun 1962 dan meningkatnya tensi setelah India dan Pakistan memiliki senjata nuklir pada tahun 1998. Perkembangan terkini didanai dan pencabutan status khusus Kashmir oleh India melalui penghapusan artikel 370 pada tahun 2019 yang mengubah status administratif wilayah tersebut dan memunculkan dinamika baru dalam konflik yang telah berlangsung selama 7 dekade. sejarah India, Pakistan, dan Kashmir. Sebelum kemerdekaan India dan Pakistan, perbedaan antara komunitas nasional yang didominasi oleh Hindu dan Muslim yang didominasi oleh Islam, memuncak Pakistan, Liga Muslim dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, misalkan bulan bisa karena pembahasan
diawasi oleh PBB. Pada 4 Januari 1996, India melakukan menyetujui persetujuan bintang sket perizinan untuk menarik pasukan Pakistan. Perang ini memburuk antara India dan Pakistan dengan Pakistan kalah dan India memperbaiki reputasi kemerdekaan. Konflik ini juga melibatkan negara lain seperti Amerika Serikat yang mendukung Pakistan dalam pasokan senjata dan China yang terlibat dalam sengketa perbatasan dengan India sejak 1990. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya konflik. Beberapa faktor umum penyebab konflik Kashmir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor agama. Konflik atas agama. Konflik pada Kashmir yaitu antara India dan Pakistan terjadi ketika Pakistan menyatakan bahwa Kashmir dalam mayoritas penduduknya adalah Muslim adalah wilayah yang diserang Pakistan. Hal ini disebabkan karena memang Pakistan sendiri merupakan percampuran dari beberapa etnis. Komunitas diintegrasikan oleh India pada Kashmir. Yang kedua yaitu faktor perbatasan. Pertentangan pada Kashmir semakin meruncing ketika orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme, di mana Kashmir dalam kepentingannya ingin membentuk negara sendiri. Karena secara geografis, wewenang India menguasai Kashmir. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah India cenderung otoriter ini mengambil perhatian Pakistan. Hal tersebut menyebabkan konflik di Kashmir semakin memburuk karena melibatkan 3 kelompok, yaitu nasionalis Kashmir yang berupaya membentuk negara Kashmir, Jammu Kashmir, Hindustan, kelompok independentist yang pro-Pakistan, Mujahidin Jammu Kashmir yang ingin bergabung dengan Pakistan, serta kelompok identitas yang pro-India yang ingin bergabung dengan India. Selanjutnya kita akan masuk dari akibat dari perang Kashmir. Konflik Kashmir berdampak pada bidang politik, ekonomi, dan sosial wilayah India dan Pakistan. Dampak politik pada saat terjadi konflik Kashmir antara India dan Pakistan tahun 1947 sampai 1970, yaitu semakin memburuknya hubungan antara India dan Pakistan setelah kemerdekaan 1947. Perang India dan Pakistan di wilayah Kashmir menyebabkan wilayah Kashmir rentan akan konflik seperti konflik sosial, konflik senjata yang disebabkan oleh dua negara di wilayah Kashmir. Dampak ekonomi dari konflik Kashmir menyebabkan perekonomian India dan Pakistan tidak stabil. Akibat dari perang Kashmir 1965, perekonomian Pakistan merosot karena kekalahan dalam perang. Akibat dari konflik antara India dan Pakistan terkait di wilayah ini berdampak buruk untuk masyarakat Kashmir. Hal ini menimbulkan trauma yang
Mereka yang nasional Indonesia dengan 24 setuju sama kelompok 4 dengan bertanya kepada Yofit. Kashmir kan berbatasan juga dengan negara-negara lain seperti China dan Afghanistan. Kenapa negara-negara itu tidak memperhatikan Kashmir? Kenapa cuma India dan Pakistan yang memperhatikan Kashmir? Dan saya itu apa yang sudah wilayah Kashmir jadi itu perjuangan bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya dari Sintian Damawa dengan NIM 2407038. Saya ingin nanya nih tentang akhir dari perang Kashmir. Itu mereka lebih gimana sih signifikasi dari akhir dari perang Kashmir ini? Apakah mereka lebih cenderung Pakistan apa India? Atau bahkan mereka membentuk negara sendiri? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sia mengenai bagaimana perbedaan ideologi mempengaruhi konflik antara India dan Pakistan mereka. Jadi, perbedaan ideologi antara Kongres Nasional India yang mengusung kebangsaan sekuler dan Liga Muslim yang memperjuangkan identitas Islam sebagai dasar negara sangat mempengaruhi hubungan antara India dan Pakistan. Kongres Nasional India sendiri ingin menciptakan negara yang bersatu tanpa memandang agama atau yang bisa juga disebut sebagai negara sekuler. Ini berbanding terbalik dengan Pakistan yang berasal dari negara Muslim yang menganggap agama sebagai elemen politik utama dan memperjuangkan pembentukan Pakistan sebagai negara bagi Muslim. Hal ini tercermin dari bagaimana mereka takut bahwa di sebuah negara yang mayoritas penduduknya mereka akan merasukan. Perbedaan ini India mengklaim Kashmir sebagai bagian dari misinya untuk negara yang sekuler dan pluralis, di mana ini dapat dilihat dari mereka ingin membentuk sebuah negara yang di mana banyak penduduk yang beragam dapat hidup saling memperhatikan. Sedangkan Pakistan menganggapnya sebagai wilayah Muslim yang secara ideologi harus bergabung dengan Pakistan. Sehingga perselisihan ini membuat Kashmir menjadi simbol konflik ideologis yang terus membayang hubungan kedua negara sendiri. Sekian bisa diterima. Saya akan menjawab pertanyaan dari PKL Krishna. Pertanyaannya yaitu
dan juga memiliki sumber daya air yang melimpah, terutama melalui sungai Indus dan anak-anak sungainya yang sangat penting bagi sistem irigasi dan kebutuhan air di India dan Pakistan. Keindahan alamnya yang luar biasa juga menjadikan Kashmir menjadi wisata yang potensial. Kashmir juga menjadi simbol penting bagi identitas nasional baik bagi India maupun Pakistan, sehingga keduanya akan menyerahkan. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mela dan pertanyaan. Kashmir itu berbatasan dengan negara lain seperti India dan Pakistan. Mengapa hanya India dan Pakistan yang memperebutkan wilayah Kashmir? India dan Pakistan memperebutkan Kashmir karena sejarah sebagian wilayah saat kemerdekaan India pada 1947. Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi dipimpin oleh seorang raja Hindu, awalnya ingin merdeka. Namun setelah terjadi serangan oleh pasukan Pakistan, Raja Kashmir memutuskan bergabung dengan India. Bagi Pakistan, Kashmir seharusnya menjadi bagian dari mereka karena mayoritas Muslim. Sementara India menganggap Kashmir penting karena simbol persatuan dan kebersamaan. Walaupun Kashmir berbatasan dengan China dan Afghanistan, konflik ini terutama melibatkan India dan Pakistan karena sejarah agama dan politik yang lebih kompleks. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya, yaitu bagaimana sih penjelasan spesifik mengenai keadaan perang Kashmir? Apakah mereka lebih cenderung memilihkan atau tidak, atau bahkan membuat negara sendiri? Akhir perang Kashmir tidak mengarah pada penyelesaian yang definitif karena wilayah tersebut tetap terbagi antara India dan Pakistan hingga saat ini. Secara historis, Kashmir terbagi setelah perang 1947 sampai 1948, di mana India menguasai sekitar 2/3 wilayah dan Pakistan menguasai Kashmir. Garis pemisah yang berbentuk line of control belum pernah berubah secara signifikan meskipun ada beberapa konflik yang berbeda. Jawaban yang terakhir, ujungnya apa? Ulang. Akhir perang Kashmir tidak mengarah pada penyelesaian yang definitif karena wilayah tersebut tetap terbagi antara India dan Pakistan hingga saat ini. Secara historis, Kashmir terbagi setelah perang 1947 sampai 1948, di mana India menguasai sekitar 2/3 wilayah dan Pakistan menguasai sisanya. Garis pemisah yang terbentuk line of control belum pernah berubah secara signifikan meskipun ada beberapa konflik yang sebelumnya. Baik teman-teman, terima kasih atas selanjutnya kami memberikan kesimpulan dari presentasi yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perang Kashmir yang dimulai setelah pembagian India pada tahun 1947 adalah konflik panjang antara India, Pakistan, dan wilayah Kashmir yang dipicu oleh klaim teritorial, perbedaan politik, dan agama. Konflik ini menyebabkan konflik besar, memperburuk hubungan antara kedua negara, serta berdampak buruk bagi
Meskipun ada upaya diplomati untuk menyelesaikan konflik, namun kita tidak tahu hasilnya belum memadai dan keluarga tetap bersekutu pada klaim mereka atas Kashmir. Untuk mencapai perdamaian, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat Kashmir. Penyelesaian konflik ini menjadi tantangan besar bagi perdamaian global saat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 8. Jika ada kekurangan atau salah kata yang telah kami buat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Konflik India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir merupakan salah satu perseteruan geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Dipicu oleh pembagian wilayah pada tahun 1947. Konflik ini tidak hanya melibatkan klaim teritorial tetapi juga dimensi politik, agama, dan identitas nasional yang mendalam. Penyelesaian konflik ini menghadapi banyak sekali tantangan termasuk ketegangan politik antara kedua negara, keterlibatan kelompok militan, serta aspirasi rakyat Kashmir yang sering terabaikan. Meskipun berbagai upaya diplomasi dan intervensi nasional telah dilakukan, ketegangan tetap tinggi dengan risiko eskalasi militer yang dapat memengaruhi stabilitas regional dan global. Untuk menuju solusi yang damai, diperlukan pendekatan yang inklusif melibatkan kedua negara, masyarakat Kashmir, dan komunitas internasional. Dialog yang berlandaskan saling pengertian, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan komitmen terhadap perdamaian menjadi kunci. Mengatasi konflik Kashmir ini bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa wilayah, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih stabil dan harmonis bagi seluruh pihak yang terlibat. On August 15, 1947, India became independent. The British made a hasty exit and left a terrifying legacy. Partition. For the princely state of Jammu and Kashmir, ruled by the Dogra king Hari Singh, the worst was yet to come. On October 22, 1947, a tribal militia from Pakistan invaded Kashmir and sparked the first India-Pakistan war. The story of this barbaric invasion is often subsumed by the larger narrative of the war that ensued. In August 1947, the area of the princely state of Jammu and Kashmir was about 2.6 lakh square miles. 2 months later, tribesmen from Pakistan invaded the princely state that led to the First India-Pakistan War. After the war, a ceasefire line was drawn based on the actual positions held by the two armies. This resulted in India retaining about 65% of Kashmir, while the remaining 35% remained under Pakistan's occupation. On the anniversary of the 1947 tribal invasion of Kashmir, a reminder, lest we forget, that history must not repeat itself. That these tribesmen came to India of their own accord, driven by religious affinity to Kashmiri Muslims. How then did the saviors become looters? Photographic evidence, especially from the town of Baramulla, leaves no doubt about the pillage and arson which the invaders indulged in. Crucially, they did not confine themselves to non-Muslims. Kashmiri Muslims were equally shocked by the barbarism and destruction of property. That's evidenced by the large number of women who joined the National Conference militia when Sheikh Abdullah, a central political figure in Kashmir at the time, asked for people to enlist to fight the invaders. Wealthiest and most cosmopolitan cities in Kashmir. All that changed in just 13 days of mayhem and horror in 1947.